karena dia menyalahgunakan hak. Kami ingin membuktikan yang sebenarnya. Ternyata iya dan sangat bau dan menyengat. Polisi, Kementerian Sosial, dan Bulog Rabu kemarin kembali memeriksa lokasi beras bantuan sosial yang dikubur di lahan kosong di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data di lapangan dengan dugaan yang sebelumnya dikumpulkan polisi. Kementerian Sosial kembali menerjunkan timnya untuk mengecek langsung kondisi temuan beras bantuan sosial yang diduga dikubur di sebuah lahan kosong di Sukmajaya, Depok. Tinjauan ke lokasi ini merespon instruksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang meminta jajarannya berkoordinasi dengan polisi untuk mengungkap temuan ribuan kilogram beras bansos yang dikubur di Depok. Yang sudah kita lakukan, jadi saya tugaskan untuk tim kami dari Inspektur Kementerian Sosial bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, kemudian Bareskrim dan Dinas Sosial Depok, kemudian TKSK, pendamping sosial kami, pendamping PKH dan sebagainya untuk mengecek sebetulnya ini bantuan apa begitu. Karena saat itu kan masih simpang siur. Sementara menanggapi temuan ini, pihak istana menegaskan bantuan presiden yang digulirkan selama ini tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan manapun, termasuk dengan JNE. Istana meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan yang tengah dilakukan kepolisian. Dari data-data yang ada yang diperoleh oleh Sekretariat Negara, oleh Bapak Presiden, kemudian langsung disampaikan secara langsung. Dengan begitu maka di Istana Negara, ya, di Bapak Presiden, ya, Sekap, Sekretariat Negara, kemudian Kantor Staf Presiden tidak pernah membangun kerjasama atau punya kontrak dengan perusahaan manapun untuk bisa melakukan bantuan dalam penyebaran bantuan presiden itu. Itu yang pertama. Lokasi kuburan ribuan kilogram beras bansos di Depok sudah dipasang garis polisi. Polisi akan memanggil ulang pihak JNE dan Kemensos serta Bulog untuk diminta keterangan soal temuan ini. Selain untuk mengungkap dugaan penyelewengan beras bantuan sosial ini juga seharusnya sampai ke penerima manfaat yang berhak mendapatkannya. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan berbincang siang hari ini dengan Lurah Tirtajaya Muhammad Imron terkait temuan bansos Presiden Jokowi yang dikubur di lahan Jalan Tugu Jaya. Lahan ini selama 9 tahun digunakan oleh perusahaan ekspedisi JNE. Ada Pak Muhammad Imron, selamat siang. Assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya Pak Imron, saat ini ada laporan warga nih, warga Anda Pak Imron, sudah ada bau busuk yang menyengat katanya dari lokasi penimbunan beras. Ini apakah sebelumnya juga warga sudah mengutarakan hal ini kepada Lurah? Ya, terima kasih. Pengetahuan saya, selama ada galian yang kemarin dilakukan oleh Bapak Rudi, itu muncul berbagai informasi yang berkaitan dengan adanya timbunan beras. Dan ini sesuai dengan staf saya yang saya minta untuk ke lokasi, membenarkan bahwa baunya cukup menyengat. Artinya Bapak sudah menerima laporan ini ya Pak ya. Lalu tindak lanjut dari kelurahan apa saja Pak kira-kira untuk menanggulangi bau busuk yang katanya semakin meluas ini? Dalam rangka untuk menanggulangi bau busuk ini, karena saat itu sudah dilakukan garis polis lain, maka kami tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan penutupan, karena dalam penyelidikan oleh pihak polisi. Oke, baik begini Pak, lahan ini kan ada di wilayah Bapak begitu ya, ada di wilayah Kelurahan Sukmajaya ya Pak ya, Tirtajaya maksud saya, ada di Kelurahan Tirtajaya.
lahan yang sama ini diawasi oleh Anda sebagai lurah begitu Pak. Apakah selama ini tidak ada laporan, tidak ada pengamatan begitu dari lurah, dari kelurahan bahwa ada seseorang yang menimbun beras di lahan kosong ini Pak? Selama hampir 3 tahun di Tirta Jaya, sering saya lihat untuk sirkulasi kendaraan ada di lahan itu. Tapi untuk parkir kendaraan JNE, karena itu pun terbuka. Baik, jadi lahan ini sebenarnya milik JNE atau milik pemilik lahan yang mengklaim lahannya dipakai untuk mengubur beras ini? Kalau tidak saya salah Pak Rudi ya Pak ya namanya? Selama saya di Tirta Jaya, banyak yang mengklaim milik orang yang mengaku ada di situ. Maka kami belum bisa untuk menyampaikan hal itu, karena belum punya data. Ya, lalu tiba-tiba kenapa JNE ini bisa berani menguburkan beras-beras itu di lahan yang sebenarnya bukan milik JNE berarti ya? Ya, untuk hal ini langsung aja ke JNE-nya, Pak. Oh, Bapak berarti tidak mengetahui soal kepemilikan lahan ini sebenarnya, tidak ada laporan soal itu? Kepemilikan banyak yang mengakui. Karena mohon maaf Pak, kepemilikan banyak yang mengakui, siapa saja yang mengakui ini? ya, satu sisi dari Kominfo. Oke. Satu sisi dari ahli warisnya. Boleh dibilang lahan ini lahan sengketa gitu Pak? Ya, masih dalam proses Pak. Berarti banyak yang mengakui pemilik lahan ini, ada dari Kominfo tadi Pak ya, lalu siapa lagi Pak? Ya, dari keluarganya Samin. Oh Samin, baik. Lalu JNE juga mengklaim lahan ini milik mereka begitu Pak? Saya belum dengar itu. Oke, ya berarti masih ada kepemilikan lahan ini masih berproses begitu ya, makanya ada kebingungan begitu untuk mengusut kasus ini. Sebenarnya ini beras milik siapa karena berada di lahan yang sebenarnya juga belum terlalu jelas begitu pemiliknya ya Pak ya? Untuk posisi lahan itu sebenarnya setahu saya selama 3 tahun itu untuk parkir. Untuk parkir, baik. JNE. Untuk parkir JNE. Terbuka, ya itu terbuka. Siapapun bisa lihat. Iya, tapi kalau memang itu bukan milik JNE, tentunya kan JNE juga harus izin kepada pemilik lahan sebenarnya begitu Pak? Ya. Ya. Lalu pemilik lahan sendiri pernah mengadu nggak Pak terkait ini lahannya digunakan JNE tanpa membayar ataupun tanpa izin begitu? Selama ini saya belum dapat info seperti itu Pak. Oh jadi yang pemilik lahan yang bernama Samin ini pun tidak pernah mengeluh sebelumnya kepada Kelurahan Tirta Jaya ya Pak ya? Belum ada. Belum ada. Tiba-tiba ada kasus ini lalu terkuak begitu ke publik, baru saat ini baru melapor ke kelurahan begitu dan ribut bahwa lahannya dipakai untuk menimbun beras begitu Pak? Ramainya setelah ada galian yang bisa ditunjukkan penimbunan beras. Nah ini baru ramai. Ya. Nah lalu proses penimbunan ini juga Pak dikabarkan kan cukup lama Pak, dari November 2021 dikubur di lahan kosong ini. Nah Bapak sebagai katakan otoritas yang punya wilayah di sana, Lurah Tirta Jaya, belum ada laporan satu kali pun Pak dari November 2021 sampai sekarang, rentang waktunya cukup lama. Kan itu berproses menimbun tidak sedikit, ada 3,7 ton beras. Sama sekali tidak ada pihak yang melaporkan kepada Bapak? Selama ini saya menganggap itu sebagai parkir sirkulasi JNE. Makanya saya anggap hal biasa. Hal biasa karena dianggap itu hanya parkiran, jadi tidak ada aktivitas timbun-menimbun begitu dari tidak tahu sebelumnya. Baik, ya nanti kami akan lanjutkan kembali dengan Pak Lurah Tirta Jaya Muhammad Imron. Kita akan jeda sejenak Pak. Breaking News Kompas TV sesaat lagi akan segera kembali.